Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajari eh, bagaimana cara membuat daftar hadir online ya. Jadi kita bisa membuatnya dan ini sangat berguna sekali bagi kita yang melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Eh, Kita langsung saja pertama-tama kita buka Google Chrome kita ya. Lalu kita masuk ke halaman Google Drive ya. Teman-teman bisa klik kalau sudah ada seperti ini atau buat uh, buat baru. Ketik saja drive.google.com ya. Nah, nanti teman-teman akan langsung masuk di halaman Google Drive. Ya, di sini kita pilih tambah baru ini ya. Kita klik di sini lalu kita pilih sampai di bawah, pilih yang lainnya. Nanti akan keluar tab baru ya. Kita pilih Google Formulir. Kita klik saja Google Formulir itu. Kemudian di sini masuk ke uh, Google Dokumen ini ya. Nah, teman-teman di sini sebenarnya tidak hanya membuat absen saja. Kita juga bisa membuat ujian online ya, kuis online. Kita bisa membuat di sini. Tetapi pada hari ini saya akan mengajari teman-teman untuk membuat absen atau daftar hadir online. Ya, pertama-tama kita harus pertama-tama kita harus membuat judulnya dulu ya. Contoh saya membuat judul daftar hadir kelas 7 ya. Nah, sudah ada judulnya di sini teman-teman, tetapi di sini judulnya belum berubah ya. Kita langsung klik saja nanti dia akan berubah secara otomatis. Nah, setelah saya klik langsung dia berubah daftar hadir kelas 7. Nah, sebelum kita melanjutkan sebaiknya kita save dulu ke foldernya supaya kita waktu buka nanti kita sudah tahu absen yang kita buat itu ada di folder mana. Ya, kita klik saja lambang folder ini, ya, kita klik. Nah, kalau teman-teman sudah ada folder, langsung bisa pilih ya. Contoh ini folder penting, SLH Medan. Nah, teman-teman bisa langsung pilih. Tetapi kalau teman-teman mau membuat folder baru, ya silakan klik tanda folder di bawah dengan ada tanda tambah ini. Klik saja. Lalu silakan buat nama. Contoh saya buat nama daftar hadir. Oke, lalu klik tanda centang, lalu klik pindah ke sini. Oke, maka daftar hadir ini akan tersave di situ. Langkah berikut adalah kita memasukkan deskripsi ini juga kalau teman-teman tidak mau pakai silakan ya. Di sini saya akan mengajari ya. Contoh saya menuliskan deskripsi ini adalah daftar ini contoh saja ya, daftar hadir selama pembelajaran di rumah. Oke, ya. Nah, selain daripada kita masukkan deskripsi, kita juga bisa mendesain absen kita ini supaya lebih menarik, ya. Contoh saya mau membuat cover daripada absen saya ya. Tinggal enter, lalu di sebelah kanan ini ada tools-tools yang sudah disediakan, yang di atas ini adalah tambah pertanyaan ya. Karena ini mau membuat absen kita nggak pakai itu ya. Kemudian import pertanyaan, tambahkan judul dan deskripsi, lalu tambahkan gambar, tambahkan video dan tambahkan bagian atau section ya. Nah, di sini saya mau memasukkan gambar. Jadi saya memilih yang tambahkan gambar. Nah, teman-teman di sini juga bisa gambarnya itu pakai online ya. Tinggal copy link aja di sini bisa ya. Bisa juga pilih dari Google Drive langsung bisa, tapi di sini saya mau unggah dari laptop saya. Jadi klik saja unggah, pilih cari ya. Nah, saya sudah siapkan gambar, lalu tinggal open. Oke, maka secara otomatis gambarnya langsung masuk. Ya, ada judul gambar kalau teman-teman mau masukkan silakan. Kalau tidak ya terserah teman-teman ya. Di sini saya mau masukkan second home ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam absen. Kira-kira yang dibutuhkan dalam membuat absen apa? Pasti nama ya. Nah, sini kita ganti aja. Ini pertanyaan tanpa judul, kita tulis nama. Nama. Nah, kemudian sebelum saya melanjutkan tentang ini, saya mau membedakan dulu antara tanda tambah dan tanda sama dengan ini. Satunya adalah tambah,
Saya praktekkan ya, kita ketika klik tambah, ya dia akan masuk ke pertanyaan baru, tetapi masih dalam satu section. Ya, berbeda kalau kita klik sama dengan. Kalau kita klik sama dengan, dia sudah berbeda section. Ya, kalau kita lihat pretinjonya, previewnya, kalau kita mau lihat, kita klik icon mata ini ya, teman-teman. Silakan klik. Nah, kira-kira dia akan tampil di siswa atau ketika orang mengklik link yang kita bagikan, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada judul, ya gambar kita, nah nama dan opsi satu section dengan judul, ya. Sementara ini sudah berbeda section. Nah di sini terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya lebih suka kalau cover ini sendiri, ya. Nah ini saya hapus dulu. Nah, karena saya mau membuat itu sendiri, ini juga saya hapus dulu. Ini di sini hapusnya. Oke, ya, saya hapus lagi ini. Nah, karena saya mau membuat ini beda section, saya mau klik yang ini, tambahkan bagian, ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang tadi dibutuhkan dalam membuat absen adalah nama, ya. Oh, sorry. Ya, ini adalah judul bagian, ya. Contoh judul bagian saya mau buat adalah daftar hadir. Oke, lalu silakan juga teman-teman bisa masukkan deskripsinya sini, opsional ya. Pokoknya terserah teman-teman mau masukkan atau tidak. Ya, saya mau masukkan di sini deskripsinya. Isilah identitas kamu dengan lengkap. Ya, contoh ya. Oke. Lalu kemudian kita pilih tambahkan pertanyaan ini. Ya, kira-kira nanti dia tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini bagian pertama daftar hadir, ada cover gambarnya. Bagian kedua adalah bagian identitasnya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, bagian pertanyaan ini kita ganti dengan nama, karena ini kita mau membuat absen. Ya, berbeda kalau kita mau membuat kuis. Kita ganti dengan nama, kita tulis nama siswa. Ya, lalu teman-teman nama siswa, di sebelah kanan ini ada banyak pilihan ya, jawaban singkat. Kita klik di sini, kita lihat ini ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan berganda dan sebagainya sampai di bawah ini. Nah, karena kita mau membuat absen nama, maka sudah pasti kita akan pilih nama singkat supaya siswa yang jawaban singkat supaya nanti ketika kita bagikan link kepada siswa yang akan menuliskan namanya sendiri. Kalau paragraf terlalu panjang. Kalau pilihan berganda ya bisa saja kita membuat seluruh nama siswa sebanyak, contoh kalau kelas kita ada 30 siswa, kita tulis semua di situ 30 nama, nanti siswa yang akan pilih nama dia yang mana. Tapi saya rasa itu sangat memberatkan. Jadi kita pilih aja jawaban singkat supaya nanti siswa yang mengisi namanya sendiri di sini. Lalu teman-teman, kalau nama ini wajib, silakan teman-teman nyalakan icon ini. Klik saja langsung nanti dia akan wajib diisi. Jadi kalau dia tidak isi nama, dia tidak bisa kirim. Ya, nanti akan ada pemberitahuan bahwa nama belum diisi. Jadi dia harus wajib isi. Kemudian ini nama kita tambahkan lagi di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, selain daripada nama dalam absen adalah kelas ya, contoh ya, kelas. Nah, kelas ini contoh buat teman-teman yang mengajar lebih daripada satu kelas ya, teman-teman bisa pakai pilihan berganda atau kotak centang atau drop down ini bisa ya. Kita coba satu-satu ya. Ini kalau teman-teman yang mengajar lebih daripada satu kelas. Kalau teman-teman yang mengajar satu kelas nggak usah ya, langsung saja atau juga boleh juga, terserah daripada teman-teman ya. Intinya kalau kita pilih jawaban singkat itu artinya nanti akan diisi oleh siswa ya. Kalau kita pilih paragraf ya bisa juga diisi oleh siswa, tetapi ya kita sudah bisa bedakan lah jawaban singkat dan paragraf ini. Berarti kalau cuma kelas ya jawab satu kata, yang ngapain kita pilih paragraf. Kita pilih aja jawaban singkat. Kemudian pilihan berganda ya sudah seperti yang sudah kita tahu, nanti siswa akan memilih. Nah, di sini saya sering pakai kotak centang ini atau drop down ini ya. Saya
ajarkan yang dua ini. Kalau kotak centang, ya, kalau hanya berlaku satu kelas, itu masih oke. Contoh ya, kelas, tadi kita absennya kelas 7 ya. Kelas 7A, contoh saya buat ya, kelas 7A. Kalau dia cuma satu seperti ini, tidak masalah, ya. Tapi kalau lebih daripada satu, itu yang menjadi bukan masalah sebenarnya, cuma menjadi nanti bingung ya. Contoh saya tulis di sini lagi, kelas 7B. Nah, kalau kita lihat di sini, pratinjau ini, berikutnya. Nah, di sini sudah keluar kelas 7A dan kelas 7B. Tapi ketika siswa tulis contoh namanya adalah Bobby, ya. Ketika dia pilih kelas 7A, dia juga bisa centang kelas 7B, ya. Nah, ini yang menjadi saya tidak sarankan pakai ini kalau mengajarnya lebih daripada satu kelas. Kalau dia satu kelas saja, ya berarti kelas 7A saja, ya bisa, ya. Ini contoh kelas 7A saja, ya. Nah, di sini akan muncul satu nama dan dia akan centang, itu nggak masalah, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai lebih daripada satu kelas, saya sarankan jangan pakai yang kotak centang ini, pakai yang drop down, ya. Ini berbeda dengan yang tadi, ya. Jadi drop down ini contoh di sini saya mengajar 7A, 7B dan 7C, ya. Saya buat aja satu absen untuk ketiganya. Jadi 7A, lalu kelas 7B, kelas 7C, ya. Nah, kita lihat dulu perbedaannya ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi kelas dia bisa memilih. Jadi di sini dia tidak bisa memilih tiga-tiganya. Dia hanya bisa pilih 7A atau 7B atau 7C. Jadi kalau memang teman-teman mengajar lebih dari satu kelas, saya sarankan pakai ini, ya. Dan saya juga tidak sarankan untuk memakai jawaban singkat ini. Kenapa? Karena nanti bisa jadi tulisan mereka ada yang singkat, KLS, ya. Contoh saya sini jawaban singkat. Nah, nanti bisa jadi mereka tulisnya di jawaban singkat ini KLS, kelas. Nah, itu jadinya nggak rapi kalau secara estetikanya. Jadi memang saya sarankan pakai yang drop down ini kalau memang lebih daripada satu kelas. Kalau satu kelas ya bisa pakai drop down, bisa pakai kotak centang ini, ya. Oke, sekarang saya akan pakai drop down 7A, 7B, 7C. Oke, ya. Lalu kalau kelas ini juga wajib diisi, sama dengan di atas, teman-teman silakan nyalakan ikon wajib isi ini. Jadi mereka wajib isi. Kemudian ini nama siswa, ini kelas selanjutnya apa lagi ya? Mata pelajaran, ya. Ini nanti teman-teman membuatnya sesuai dengan kebutuhan ya. Mata pelajaran. Oke, mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini juga saya tidak sarankan teman-teman pakai jawaban singkat, ya. Kalau contoh kalau kita mengajar matematika, fisika, kimia, ya kita menghindari ada yang tulis hurufnya besar semua, huruf kecil semua. Nah, nanti hasil akhir kita nggak bagus, ya. Bukan maksudnya nggak rapi lah karena perbedaan fontnya. Jadi di sini saya sarankan juga teman-teman bisa pakai yang kotak centang ini. Kalau untuk yang bawah skala linear ini sebenarnya lebih berguna kepada kuis, ya, mencocokkan dan segala macam, ini lebih berguna. Kalau untuk absen ya pakai drop down aja. Tapi kalau teman-teman cuma satu pelajaran, ya sudah teman-teman bisa pakai kotak centang ini. Tinggal tulis nama pelajarannya. Contoh matematika. Ya nanti dia kalau belajar matematika tugas dia cuma centang saja, ya. Ini seperti ini previewnya ya. Nah, matematika berarti tugas dia cuma centang. Kalau cuma satu pelajaran. Kalau lebih daripada satu pelajaran ya teman-teman bisa pakai yang drop down ya. Matematika contoh ya. Fisika. Kalau ini mengajar 3 pelajaran. Oke, wajib diisi? Wajib. Maka nyalakan
notifikasinya. Oke, ini saja untuk absen kira-kira ya. Untuk apa namanya yang diperlukan nama siswa, kelas, dan mata pelajaran. Tanggal perlu nggak? Sebenarnya tanggal bisa juga dibuat seperti ini ya. Tetapi ini terserah teman-teman sih. Kalau saya nggak usah buat tanggal, kenapa? Karena nanti ketika kita download ini file ini, itu sudah ada tanggal yang dibuat otomatis oleh Google ya. Jadi daripada tanggal kita double ya nggak usah ya. Oke, yang berikut adalah kita masuk ke icon ini, setelan ini, pengaturan ini, silakan teman-teman pilih ya. Lalu di sini ada setelan umum, kumpulkan email. Saya rasa nggak usah absen, ngapain kita pakai kumpul email. Nah ini perlu masuk, batasi ke satu tanggapan. Ini kita nyalakan. Kenapa kita nyalakan? Jadi menghindari anak-anak itu mungkin ya, contoh jaringannya nggak bagus, akhirnya dia absen, dia takut, saya sudah absen atau belum ya, dia absen lagi ulang. Akhirnya harusnya absen satu kali, dia bisa absen 2-3 kali, dan akhirnya nama dia itu double ya. Banyak nama dia di daftar yang akan kita print, yang print outnya. Ya, ini kita menghindari, makanya kita nyalakan, kita centang ini supaya siswa itu absennya satu kali saja. Ketika dia mau absen kedua, sudah ada pemberitahuan bahwa kamu telah mengabsen. Ya, jadi dia nggak bisa lagi untuk absen lebih daripada satu kali. Kemudian ini responden dapat edit setelah masuk, ya maksudnya siswanya ini, orang yang kita kasih link atau siswanya ini, dia bisa edit lagi. Ya, kalau dia sudah ini, ya nggak usah. Saya rasa ini karena absen, dia cuma isi nama, lalu pilih kelas, pilih pelajaran, ya saya rasa nggak terlalu susah, makanya ini nggak usah dinyalakan. Kalau kuis, kita perlu nggak? Ya terserah. Kalau kuis mungkin ada yang mau nyalakan, ya silakan. Tetapi bisa jadi siswa itu merubah jawaban. Jadi ini saya tidak nyalakan. Ini semua saya tidak nyalakan, lalu saya masuk ke presentasi. Nah, ini juga nggak usah dicentang, ini juga nggak usah dicentang, ini berlaku untuk kuis ya, acak urutan pertanyaan. Kalau teman-teman bikin kuis, nah di sini bisa diurutkan ya. Kalau teman-teman suka sama video ini ya, bisa bilang saya bisa ajarkan lagi ya. Ini saya cuma berbagi ilmu saja ya. Nah, ini teman-teman ada pesan konfirmasi. Jadi kalau misalkan dia sudah absen, akan muncul pesan. Contoh saya tulis ini, terima kasih sudah mengisi daftar hadir ya. Oke, lalu kita pindah ke sini kuis. Nah, karena ini bukan kuis, ini daftar hadir, maka ini nggak usah dinyalakan, biarkan saja begini ya. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya adalah ini sebenarnya sudah selesai absen kita ya. Selanjutnya adalah kita kirim linknya kepada siswa. Tetapi sebelum kita kirim, kita preview dulu ya. Kita preview dulu, kita langsung klik tanda mata ini, kita klik. Nah, kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini. Nanti siswa buka langsung muncul seperti ini. Kemudian daftar hadir ya, wajib ada tanda bintang sini ya. Nama Bobby, kelas 7A, mata pelajaran matematika. Dia tinggal kirim. Ya, kirim. Nah, lalu responnya muncul. Terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Di sini dia nggak bisa isi lagi karena tadi kita sudah nyalakan untuk ini batasi satu tanggapan. Jadi dia nggak bisa lagi untuk membuka linknya, nggak bisa lagi daftar. Kemudian pertanyaannya di mana kita tahu siswa itu sudah hadir atau belum. Nah, kita bisa buka di sini. Ya, ini save. Nah, ini ada respon, di sebelah sini ada respon. Jadi sini sudah ada angka 1, artinya Bobby sudah mengabsen. Kita klik angka 1. Ya, angka 1 ini, nah Bobby sudah mengabsen, namanya Bobby. Nah, sebelum kita membahas tentang respon ini lebih jauh, saya mau ajarkan dulu bagaimana caranya mengirim link kepada siswa. Teman-teman, ini absennya kita sudah selesai, kita langsung kirim linknya kepada siswa. Ya, kita klik tanda kirim ini, ya, tanda kirim. Lalu kita pilih yang lambang link di tengah ini. Ini lambang email, ini link, ya. Kita klik. Nah, lalu link ini yang akan kita kirim kepada siswa. Tapi kalau ini terlalu panjang, teman-teman silakan centang aja perpendek URL. Nanti dia akan pendek sendiri otomatis. Nah, ini teman-teman klik
pilih salin, klik, nanti linknya sudah tersalin, lalu close. Kita coba ya, buka baru, kita klik, kita buka ya. Ketika siswanya klik linknya itu, nah ini tadi saya bilang kenapa nih Anda sudah menanggapi, Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Coba hubungi pemilik formulir ini jika menurut Anda hal ini adalah kesalahan. Kenapa dia nggak bisa lagi tanggapi? Karena kita sudah nyalakan di bagian pengaturan ini, batasi 1 tanggapan. Oke ya, sekarang saya mau saya hapus dulu punya Bobby ini, hapus semua tanggapan ya. Oke, supaya kita mau cek linknya, saya close ini, saya close ini. Oke, sekarang kembali ke sini ya, seperti tadi kita pilih kirim, klik linknya, perpendek URL, salin, close, buka tab baru ya, anggap saja ini kita sudah kirim ke siswa. Oke, lalu siswa klik linknya, oke, langsung dia muncul di sini ya, lalu dia akan mengisi daftar hadirnya, nama Bobby, kelas 7A, mata pelajaran matematika. Pilih kirim. Oke. Ketika sudah dikirim, dia akan masuk dengan di sini ya, otomatis. Nah, kita pilih respon. Nah, teman-teman dari sini kita bisa print out ini ya, kita bisa print out, bisa cetak sebagai bahan narkopi kita ya, kalau mau bawa ke siswa atau ke buat pelaporan ya. Kita pilih saja icon yang berwarna hijau ini ya. Kita klik, lalu di sini ada 2 pilihan, buat spreadsheet baru dan buat spreadsheet yang ada. Kalau kita pilih baru ya berarti dia akan membuat spreadsheetnya yang baru. Kalau kita pilih yang spreadsheetnya yang sudah ada, nanti dia akan cari yang sudah ada. Jadi kita pilih saja yang baru ya. Lalu kita pilih buat. Nanti dia akan tersave di folder yang tadi kita buat. Ingat ya, ini folder kita nih, daftar hadir kelas 7. Oh bukan, ini judulnya. Foldernya adalah namanya, tadi yang kita buat, daftar hadir. Ya, foldernya daftar hadir, itu foldernya. Nah teman-teman, ketika kita buat spreadsheet baru, dia akan muncul jendela baru. Nah ini kita lihat, nama Bobby, kelas 7A, pelajaran matematika. Isi absen tanggal 27 bulan 4, tahun 2020, jam semua sudah ada. Makanya tadi saya bilang bahwa di depan ini kita tidak usah lagi membuat tentang tanggal, karena di sini sudah ada ya, di sini sudah ada. Lalu teman-teman ini sebenarnya close saja. Kalau teman-teman close tidak masalah ya, karena dia sudah masuk ke ini folder yang tadi kita buat tadi, daftar hadir ini ya. Kalau kita mau cek lagi ya kita buka. Ini adalah bagian tanggapan yang tadi, ya. Ini ada respon di sini. Nah, respon 1 punya Bobby, ya. Ini sebenarnya presentasinya aja yang ini, kelas, pelajaran. Nah, untuk yang kita butuhkan, oh maaf, di bagian sini kan. Nah, ini yang tadi kita buat spreadsheet-nya yang baru. Sudah ada tanggalnya ya, time-nya sudah ada di sini, namanya sudah ada, kelasnya sudah ada, mata pelajarannya. Kalau teman-teman mau urutkan nanti biasanya kan ini siapa, dia akan berdasarkan time-nya ya. Kalau ada yang absen jam ini ya namanya akan nggak berurut karena dia diurutkannya berdasarkan waktu ya. Teman-teman kalau mau urut teman-teman bisa pilih aja. Nah, kolom B ini lalu teman-teman pilih di bagian data. Nah, urutkan sheet berdasarkan kolom berdasarkan kolom B dari A ke Z. Jadi biar urutkannya itu sesuai dengan huruf ya, abjad, sesuai dengan abjad. Oke, teman-teman, itu saja tutorial atau sharing yang bisa saya ajarkan ya. Informasi yang bisa saya bagikan. Saya senang sekali kalau bisa membagikan informasi seperti ini. Ini sangat simple ya. Tutorial saya memang agak panjang, tetapi sebenarnya intinya simple ya. Teman-teman bisa praktekkan ini dan semoga ini bisa berguna untuk kebutuhan ya, kebutuhan teman-teman semua ya. Terima kasih karena sudah menonton ya.
See you. Jika teman-teman butuh video tutorial tentang apa, silakan bisa. Ini nanti video ini akan saya upload di YouTube dan teman-teman bisa tulis di komentar saja ya. Jangan lupa subscribe videonya kalau memang teman-teman mau mensupport saya. Ya, itu saja. Terima kasih.